Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada partisipan-partisipan yang telah menyediakan waktu untuk join di Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Putri Andrian dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, kelas Gamma Angkatan 2022. Mungkin akan share screen terlebih dahulu. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang edukasi kebugaran jasmani sebagai tugas dari Pak Arwan bin Leto. Akan ada 3 topik utama yang kita bahas pada hari ini, yaitu kebugaran tubuh, pentingnya aktivitas fisik, dan juga yang terakhir adalah tentang pemanfaatan aplikasi yang bernama Pacer Health. Mungkin kita bisa langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu kebugaran jasmani. Sebenarnya apa itu kebugaran jasmani? Jadi, kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Makin tinggi kebugaran jasmani seseorang, maka makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani adalah kunci dari kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti olahraga. Dengan begitu, tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani juga akan membuat tubuh terasa lebih segar. Jadi, makin sering kita berolahraga, justru akan membuat kita menjadi tidak berdoa. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuh kita dapat menjadi lebih meningkat. Kebugaran jasmani juga memiliki peran penting bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengembangan kebugaran jasmani seseorang melalui suatu aktivitas olahraga bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan tubuh seseorang agar mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari. Seseorang yang memiliki derajat kebugaran jasmani ini akan menopang terhadap aktivitas kegiatan belajarnya dan meningkatkan kinerja serta mampu untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Meski penting, masih ada yang belum mengerti apa itu tentang kebugaran jasmani. Selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen dari kebugaran jasmani. Ada 10 komponen utama dari kebugaran jasmani. Yang pertama adalah daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas atau latihan dalam kurun waktu yang lama tanpa merasa lelah yang berlebihan setelah melakukan aktivitas. Yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Itu merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan tanggapan reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh, di mana tubuh tetap dalam kondisi stabil dan juga terkendali. Yang ketiga adalah reaksi, yang keempat adalah kecepatan, yang merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan atau melakukan gerakan yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adalah teknik elastisitas otot, jenis otot, kemampuan mengatasi beban pemberat, dan sebagainya. Lalu ada daya ledak atau daya eksplosif, atau yang biasa kita sebut juga sebagai power, merupakan kemampuan mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat atau singkat. Selanjutnya ada koordinasi, yang merupakan kemampuan tubuh untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda menjadi sebuah gerakan tunggal yang harmonis dan efektif. Lalu ada kekuatan otot yang merupakan kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja maksimal. Kekuatan adalah komponen penting guna meningkatkan daya penggerak setiap aktivitas fisik. Selanjutnya ada kelincahan atau agility, yaitu kemampuan untuk bergerak, berhenti, dan mengubah kecepatan serta mengubah arah dengan cepat dan tepat waktu tanpa kehilangan keseimbangan. Misalnya, melakukan zigzag, semakin cepat waktu yang ditempuh, maka akan semakin tinggi kelincahannya. Supaya hasilnya baik,
Melatih kekuatan harus maksimal dimulai dari sedikit demi sedikit beban, bertambah agar perkembangan otot juga dapat meningkat. Lalu ada ketepatan, yang terakhir adalah kelenturan. Kelenturan atau flexibility adalah kesanggupan tubuh maupun anggota gerak tubuh dalam melakukan gerakan secara maksimal, didukung oleh faktor usia, kualitas otot, dan juga struktur sendi. Selanjutnya adalah cara menjaga kebugaran tubuh. Kita dapat melakukan atau menjaga kebugaran tubuh dengan menjaga pola hidup yang sehat. Apa sih contoh dari pola hidup sehat? Yang pertama itu ada rajin olahraga. Ada beberapa bentuk latihan olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang pertama adalah latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan otot dan menerima untuk Selanjutnya, kita akan membahas cara menjaga kebugaran tubuh. Kita dapat menjaga kebugaran tubuh dengan cara rajin berolahraga. Ada beberapa latihan yang khusus untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang pertama adalah kekuatan. Selanjutnya, kita akan membahas cara menjaga kebugaran tubuh. Kita dapat menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkannya dengan menjaga pola hidup yang sehat. Apa aja sih pola hidup yang sehat itu? Yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Ada beberapa bentuk latihan olahraga yang khusus untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang pertama adalah latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu adalah latihan untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Kita dapat melakukannya dengan latihan pada otot bagian tubuh yang sering digunakan untuk mengangkat beban. Contohnya, dari latihan kekuatan yaitu push up, sit up, dan juga back up. Yang kedua ada latihan peningkatan kecepatan, yaitu adalah latihan uh, meningkatkan atau melatih kecepatan yang dalam bentuk peningkatan antara lain lari cepat 50 meter, lari cepat 100 meter, bahkan sampai 200 meter. Ada juga latihan peningkatan daya kerja jantung atau endurance. Endurance adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja terus-menerus. Nah, latihan ini bisa dilakukan dengan weight training atau latihan menggunakan beban seperti jogging, berjalan, bersepeda, naik turun tangga, dan berenang. Terakhir ada latihan kelenturan. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan cara latihan mencium lutut, latihan kayang, latihan berbaring kangkang, terus latihan split, dan juga bisa untuk melatih kelenturan bagian otot pelvis atau sekitaran panggul. Nah, latihan-latihan yang barusan disebutkan itu adalah dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan menghasilkan kebugaran tubuh yang maksimal apabila dilakukan secara teratur, benar, dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain dengan latihan atau berolahraga, kita juga harus menghindari rokok dan juga minuman beralkohol, karena hal-hal itu jelas tidak membawa manfaat bagi tubuh kita, serta seperti biasa menjaga pola tidur yang teratur dan juga makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin kedua, yaitu pentingnya aktivitas fisik. Sebenarnya apa sih aktivitas fisik itu? Aktivitas fisik merupakan salah satu cabang olahraga yang yang bentuk kegiatannya adalah dengan menggerakkan anggota tubuh sehingga membuat otot tubuh beserta rangka tubuh melakukan pergerakan dan akan membakar lemak serta menurunkan kolesterol pada tubuh. Aktivitas fisik atau yang biasa kita sebut juga dengan olahraga merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak dan meningkatkan kemampuan gerak. Seperti halnya makan, berolahraga juga merupakan suatu kebutuhan hidup yang sifatnya terus-menerus. Artinya, olahraga itu sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan yang tidak boleh kita tinggalkan. Akhir-akhir ini dengan adanya perkembangan teknologi di mana semuanya dapat dilakukan dari rumah secara mobile dan
secara mudah, kita jarang memanfaatkan anggota tubuh kita atau dengan melakukan aktivitas fisik ataupun berolahraga. Kesibukan, keasikan, dan juga kehausan dalam kehidupan duniawi sering menyebabkan kita menjadi kurang bergerak. Disertai dengan stres, maka hal itu dapat mengundang berbagai penyakit non-infeksi. Di antaranya yang terpenting adalah penyakit jantung dan juga pembuluh darah seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hingga stroke. Tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang tua, bahkan sekarang penyakit-penyakit yang barusan saya sebutkan juga banyak menyerang anak-anak muda. Pada usia 30-40 tahun, biasanya seseorang akan mengalami penurunan tingkat kebugaran tubuh. Rutinitas kerja harian ditambah dengan gaya hidup sedentary atau kurang gerak merupakan kombinasi yang dapat merusak kebugaran tubuh dan bahkan meningkatkan resiko terjadinya penyakit degeneratif seperti yang tadi. Nah, maka dari itu jangan sampai kita menerapkan gaya hidup sedentary itu. Sebenarnya gimana sih gaya hidup sedentary? Nah, gaya hidup sedentary itu dapat didefinisikan sebagai gaya hidup di mana seseorang tidak mendapatkan aktivitas fisik reguler yang cukup. Menurut World Health Organization atau WHO, sekitar 60-85% populasi seluruh dunia tidak mendapatkan aktivitas yang cukup. Hal ini menjadikan gaya hidup sedentary menjadi faktor risiko keempat terjadinya angka mortalitas penyakit secara global. Meningkatkan resiko hingga 2 kali terjadinya penyakit kardiovaskular, diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, depresi, hingga ansietas. Untuk mengatasi masalah ini, Center for Disease Control merekomendasikan 150 menit untuk latihan sedang atau 75 menit porsi latihan yang berat setiap minggunya. Bahkan para profesional di bidang kesehatan telah sepakat bahwa berjalan 10.000 langkah sehari adalah target yang ideal untuk memperbaiki kesehatan dan juga menurunkan resiko penyakit yang dapat ditimbulkan karena gaya hidup sedentary tadi. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada beberapa jenis aktivitas fisik yang pada saat ini akan dibahas 3, yaitu aktivitas fisik ringan yang merupakan aktivitas yang tidak memerlukan banyak tenaga sehingga melakukannya akan terlihat mudah. Contoh dari aktivitas fisik ringan adalah dengan berjalan sehari-hari. Lalu ada aktivitas sedang, yaitu aktivitas yang hanya membutuhkan cukup tenaga dan melakukannya masih terlihat mudah seperti jogging atau lari pagi. Dan yang terakhir adalah aktivitas berat, yaitu aktivitas yang membutuhkan banyak tenaga serta melakukannya terlihat lebih sulit seperti olahraga-olahraga berat seperti angkat beban dan lain-lain. Lalu, apakah manfaat dari berolahraga? Ada beberapa manfaat yang signifikan dapat terlihat apabila orang rajin berolahraga. Yang pertama adalah meningkatkan kadar oksigen. Berolahraga itu memperkuat otot, sehingga meningkatkan kemampuan otot untuk menghasilkan oksigen di dalam sirkulasi darah. Dengan cara ini, jantung bekerja lebih efisien untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada menjaga berat badan tetap ideal. Karena dengan berolahraga, tentu saja kita akan membakar kalori. Nah, olahraga aerobik itu adalah olahraga yang menimbulkan defisit kalori, sedangkan olahraga ketahanan dapat meningkatkan massa otot. Yang ketiga adalah meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Menurut penelitian terkini yang dilakukan oleh peneliti Jepang, mereka menemukan bahwa berolahraga aktif selama 3-4 kali dalam seminggu minimal 20 menit per sesi dapat meningkatkan kadar HDL darah. Yang keempat, menurunkan tekanan darah. Menurut WHO, olahraga aerobik merupakan jenis latihan fisik yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Latihan aerobik juga bersifat repetitif dan ritmik serta menggunakan jenis otot yang besar seperti otot kaki, bahu, dan juga lengan. Lalu ada mengurangi stres, karena suasana yang tegang yang disebabkan stres terus-menerus dapat memicu tekanan darah tinggi. Berolahraga dapat meningkatkan mood dan percaya diri sehingga bermanfaat baik untuk mengendalikan stres.
Selain itu, ada juga manfaat-manfaat lain seperti memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh, dan juga menurunkan resiko keropos tulang atau osteoporosis. Lalu kita akan membahas tentang Pacer Health. Nah, Pacer Health itu adalah aplikasi yang bisa kita unduh di App Store ataupun Play Store yang fungsi utamanya adalah sebagai penghitung langkah kaki. Cara penggunaannya, yaitu setelah mendownload aplikasi Pacer Health ini, kita dapat melakukan registrasi, lalu setting aplikasi Pacer Health ini. Setelah aplikasi Pacer Health ini disetting, di-download, dan juga diregistrasi, kita bisa langsung menggunakannya saat membuka aplikasi tersebut. Maka aplikasi ini akan segera memantau berapa langkah yang dilakukan pengguna pada hari itu. Prinsip prinsip pengoperasian aplikasi ini adalah didasarkan pada tindakan meteran elektronik yang menggunakan sensor akselerometer yang terpasang pada telepon genggam kita. Sensor ini mendeteksi perubahan gerakan, arah dan gerak kecepatan ponsel, lalu mentransfer data ke aplikasi berdasarkan getaran atau gerakan yang diubah menjadi impuls listrik, kecuali alarm palsu seperti mengikat tali sepatu. Lalu, manfaat dari aplikasi pada Pacer Health ini ada banyak, terutama pada masa digital sekarang. Seringkali kita lupa untuk berolahraga dikarenakan kesibukan. Namun, dengan era sekarang ini, berolahraga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Aplikasi ini juga membantu pengguna untuk konsisten dalam diet maupun melakukan pola hidup sehat dengan menyajikan data-data yang tertera pada saat menggunakan aplikasi Pacer Health ini sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Maka dari itu, saya tutup. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan juga terima kasih karena telah menyimak dengan baik. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak dokumentasi?